Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang menerjang 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat menyebabkan jalan dan jembatan putus sehingga mengganggu aktivitas warga. Korban banjir bandang di Aceh Tenggara mengeluhkan minimnya bantuan dan tenda pengungsian. Ratusan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Sabang direlokasi ke Lok Semawe melalui pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Setelah sempat vakum beberapa saat, razia busana ketat kembali digelar petugas Satpol PP dan Wilayatul Hizbah WH Kota Lok Semawe. Razia yang digelar di Jalan Taman Riadah Lok Semawe ini menyasar pengendara berpakaian ketat yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejumlah pengendara yang kedapatan menggunakan pakaian ketat dan celana pendek diberhentikan polisi syariah dan petugas gabungan lainnya. Mereka yang terjaring umumnya muda-mudi yang berpakaian ketat dan tidak menutup aurat. Meski sempat ditolak mendarat di pantai Kabupaten Biren, ratusan pengungsi Rohingya akhirnya berlabuh di pantai Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Para pelarian asal Myanmar ini memaksa masuk dengan melompat dari kapal motor ke daratan. Ratusan Rohingya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak ini berebutan merangsek ke daratan. Sambil menangis, manusia perahu ini bergegas menjangkau pantai agar tidak dihalau kembali ke kapal. Kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Banda Aceh Senin siang. Pengendara terpaksa mengantre hingga 5 jam menunggu giliran memperoleh solar bersubsidi. Antrean kendaraan yang ingin memperoleh solar bersubsidi terjadi setiap hari. Di SPBU Lamnyong, Kota Banda Aceh misalnya, pengendara angkutan umum, penumpang, dan truk terpaksa antre meski BBM solar bersubsidi belum masuk. Sejumlah alat peraga kampanye APK Pemilu 2024 kembali ditertibkan tim gabungan Panwasli Kota Lok Semawe bersama petugas Satpol PP, WH, dan Dinas Lingkungan Hidup pada Senin. Sebagian APK ditertibkan sendiri oleh para caleg peserta pemilu 2024. Sedikitnya 812 APK yang terpasang di jalan protokol dan jalan lintas Sumatera ditertibkan. Penertiban APK juga berlangsung hingga ke kecamatan dan desa di dalam wilayah Kota Lok Semawe. APK berupa spanduk dan baliho yang diturunkan petugas umumnya milik caleg DPR RI, DPD RI, DPRA, hingga APK caleg DPRK. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Nagan Raya sejak Senin hingga Selasa dini hari mengakibatkan ratusan desa di 8 kecamatan terendam banjir. Permukiman Desa Sawang Mane, Kecamatan Betung, dan Kecamatan Senagan Timur merupakan daerah yang terparah terendam banjir. Debit air banjir yang terus meningkat menyebabkan warga panik dan mengungsi ke tempat keluarga dan kerabat. Beberapa warga terjebak banjir akibat putusnya sejumlah akses.
Banjir bandang susulan yang menerjang permukiman di Kabupaten Aceh Tenggara sejak Senin malam mengakibatkan beberapa ruas jalan utama terputus. Sejumlah warga kembali mengungsi lantaran khawatir banjir membahayakan keselamatan mereka. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan kembali mengguyur Aceh Tenggara selama beberapa hari terakhir. Sejumlah rumah warga di 3 kecamatan diterjang banjir susulan pada Senin malam. Banjir bandang bukan saja menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, tapi juga Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan pada Senin malam. Banjir bandang terjadi akibat luapan Sungai Lai Soraya di perbatasan Kota Subulu Salam dan merendam badan jalan lintas Barat Sumatera. Banjir bandang yang terjadi di Desa Ladang Rimba dan Pulau Raya Kecamatan Trumon Tengah merupakan yang terparah dibanding di 8 kecamatan lainnya. Di Kabupaten Aceh Barat, banjir merendam Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Kawai 16, Kecamatan Berebo, Kecamatan Woila Barat, Kecamatan Woila Induk, Kecamatan Pantai Cermen, dan Kecamatan Woila Timur. Ribuan rumah warga di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat terendam banjir. Hujan deras yang melanda wilayah Aceh Barat selama 2 hari menyebabkan banjir setengah hingga 1 meter mengepung permukiman. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumahnya akibat terkepung banjir. Mereka harus menerobos genangan banjir dengan berjalan kaki lantaran terbatasnya perahu karet. Mereka terpaksa menerobos banjir lantaran khawatir ketinggian air yang terus meningkat. Apalagi hujan masih berpeluang mengguyur pantai barat selatan Aceh. Sedikitnya 219 imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Sabang tiba di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh, Rabu petang. Para imigran ini diberangkatkan ke Lok Semawe untuk dikumpulkan bersama ratusan imigran Rohingya lainnya di bekas kantor imigrasi Kota Lok Semawe. Pengungsi Rohingya yang sebagian besar perempuan dan anak-anak saat di dalam kapal ditempatkan terpisah dengan penumpang umum. Mereka dibatasi garis polisi agar bisa jadi penanda bagi petugas. Pengungsi Rohingya ini diangkut ke Banda Aceh menggunakan kapal penumpang KMP BRR. 2 dari ratusan imigran tersebut dalam kondisi sakit sehingga membutuhkan bantuan oksigen. UNHCR akan mendata ulang para imigran saat berada di lokasi penampungan. Relokasi diputuskan menyusul kesediaan pemerintah Provinsi Aceh untuk menampung kembali para pengungsi tersebut. Kemarin sudah ada surat dari Kementerian Menham untuk penempatan pengungsi Rohingya untuk sementara, kemudian agar dibantu oleh IOM dan UNHCR. Tentunya kan secara kemanusiaan, ini urusannya kemanusiaan. Ada waktunya, kemudian SOP-nya akan diatur lagi. Insya Allah segera kita bawa ke Lok Semawe, Bang. Sudah ada keputusan dari pemerintah Aceh, segera kita pindahkan malam ini. Bus sedang menuju kemari. Oke. Alhamdulillah, akhirnya ada keputusan. Tadi sempat ketahan karena memang proses koordinasi ya, pasti perlu waktulah untuk telepon ke sana, telepon ke sini. Akhirnya sudah clear. Sekarang kita lagi mau proses untuk segera pemindahan karena ada yang emergensi, harus segera diobati dan sedang koordinasi dengan dinas terkait. Para pengungsi ini sempat tertahan di pelabuhan karena belum ada izin dari pemerintah setempat. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, ke-219 Rohingya ini ditampung di bekas kantor imigrasi Lok Semawe. Sebelumnya 219 Rohingya mendarat di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukaraya, Kota Sabang, Selasa malam. Imigran asal Myanmar ini merupakan gelombang ke-6 manusia perahu yang mendarat di Aceh dalam 2 pekan terakhir. Taufik Kelana melaporkan dari Kota Banda Aceh.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.